Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dalam video ini, kelompok 5 membahas tentang wirausaha keluarga. Dan yang dibahas adalah wirausaha dari keluarga Sampurna yang sudah berjalan ratusan tahun. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenankan kelompok kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama ada Mbak Rodia dengan NIM 238, yang kedua ada Mbak Sri Wulan dengan NIM 246, yang ketiga ada Mbak Monik Anastasia dengan NIM 457, yang keempat ada Hanafia Ardia dengan NIM 022, yang kelima ada Bening Puspaning Tias dengan NIM 071, yang keenam ada Elisa Oktaviani dengan NIM 076. Yang ketujuh ada Arneta Eka Putri dengan NIM 385. Dan yang terakhir adalah Ikawati Diah dengan NIM 387. Profil perusahaan. PT Hanjaya Mandala Sampurna telah menjadi bagian penting dari industri tembakau Indonesia selama lebih dari 100 tahun sejak berdiri tahun 1913 dengan produk legendaris Cisamsu atau dikenal dengan Raja Kretek. Visi dan misi PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk, visinya yaitu PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk terkandung dalam falsafah 3 tangan. Falsafah tersebut mengambil gambaran mengenai lingkungan usaha dan peranan Sampurna di dalamnya. Masing-masing dari ketiga tangan yang mewakili perokok dewasa, karyawan dan mitra bisnis, serta masyarakat luas, merupakan pihak yang harus dirangkul oleh Sampurna untuk meraih visi yaitu menjadi perusahaan rokok paling terkemuka di Indonesia. Misinya di antara lain, 1. Memproduksi rokok berkualitas tinggi dengan harga yang wajar bagi perokok dewasa. Yang kedua, memberikan kompensasi dan lingkungan kerja yang baik kepada karyawan dan membina hubungan baik dengan mitra usaha. 3. Memberikan sumbangsi kepada masyarakat luas, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kegiatan sosial karyawan. Sifat yang dimiliki keluarga PT Sampurna. Yang pertama yaitu percaya diri. Sejak usia muda, Sengti tumbuh dalam percaya diri yang kuat. Meskipun dia telah bekerja, dia juga menawarkan rokok ke warung dan toko grosir. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, Lim Sengti bertekad menjadikan perusahaannya sebagai raja rokok. Sifat yang kedua yaitu berorientasi tugas dan hasil. Sengti memiliki watak kerja keras, dibuktikan dengan meskipun ia telah bekerja di pabrik rokok, sampai rumah ia berkeliling dengan sepeda menawarkan rokok ke warung dan toko grosir. Sengti juga terus bereksperimen dengan berbagai campuran dan saus hingga akhirnya berhasil menciptakan rokok Cisamsu, yang akhirnya dikenal sebagai Raja Kretek. Kemudian saat usahanya hancur, dan beruntungnya, Sengti membangun kembali perusahaannya sehingga mulai beroperasi. Sifat yang ketiga yaitu mengambil resiko. Setiap di kepemimpinan keluarga Sampurna memiliki keputusan yang berbeda-beda. Contoh yang bisa diambil yakni pada tahun 2005, Putra Sampurna memberikan keputusan besar dengan menjual kepemilikan Sampurna kepada Philip Morris. Putra merasa ini adalah keputusan yang tepat dan penjualan ini akan memberikan diversifikasi investasi bisnis ke bidang yang lain di masa depan. Kemudian sifat yang keempat yaitu kepemimpinan. Setelah Lim Sengti meninggal, Sampurna kemudian berlanjut ke anak Sengti. Dalam kepemimpinan Aga Sampurna kembali bersinar berkat penguatan merek Cisamsu. Kemudian berlanjut ke anak ketiganya bernama Putra Sampurna. Kontribusi Putra Sampurna adalah yang utama yaitu modernisasi Sampurna dari segi produksi hingga distribusi. Di kepemimpinan Putra memiliki keputusan besar dengan menjual kepemilikan Sampurna kepada Philip Morris International. Selanjutnya, sifat yang kelima yaitu keorisinilan. Dalam kepemimpinan Putra Sampurna, PT Sampurna selalu melakukan perbaikan
dengan membangun jaringan distribusi produksinya secara mandiri, dengan mendirikan anak perusahaan distribusi yang besar. Kemudian perusahaan yang besar membutuhkan dana yang besar pula, sehingga Putra akhirnya memutuskan untuk Sampurna masuk ke Bursa Efek Indonesia. Dana segar itu digunakan untuk pengembangan bisnis Sampurna. Kemudian sifat yang terakhir yaitu berorientasi ke masa depan. Dalam kepemimpinan PT Sampurna memiliki orientasi untuk masa depan, yakni dengan bukti bahwa saat Putra menjual kepemilikan PT Sampurna kepada Philip Morris dengan pertimbangan bahwa itu bisa berinvestasi pada bisnis ke bidang yang lain di masa depan. Sini saya akan menjelaskan tentang konsep 10 DDG. Yang pertama, dream. Sinti memiliki mimpi besar untuk menjadi raja rokok. Yang sebelumnya ia bekerja menjual makanan di kereta, lalu ia diberi tawaran untuk bekerja di pembuatan rokok. Dari situlah Sinti banyak belajar dan membangun sedikit demi sedikit mimpinya. Ia terus bereksperimen untuk menciptakan rokok dengan bahan campuran yang bagus. Dan akhirnya, ia berhasil mendistribusikan produknya hingga ke seluruh penjuru kota. Yang kedua ada Design Safeness. Pada tahun 2005, Putra, sebagai Presiden Komisaris, membuat keputusan besar dengan menjual kepemilikan Sampurna ke Philip Morris International. Menurutnya, ini keputusan yang tepat dan penjualan ini dapat diversifikasi investasi bisnis ke bidang lain, seperti agrikultur, properti, dan lain-lain. Yang ketiga, ada Doors. Sinti pada tahun 1913 mendirikan usaha kecil. Sebelum itu, ia menawarkan rokok dengan berkeliling menggunakan sepeda. Perlahan-lahan, usahanya meningkat karena cita rasa rokok yang unik dan beragam. Lalu pada tahun 1920, ia berhasil mendistribusikan produknya. Yang keempat, ada Determination. Pada tahun 1942, kerja keras keluarga Sampurna yang dibangun puluhan tahun hancur dalam sehari saat tentara Jepang menyerang Surabaya. Semua hartanya dirampas. Sinti dan dua anak lelakinya dipenjara. Pada tahun 1945, Sinti bebas dan bisa berkumpul dengan keluarganya kembali. Kondisi pabrik memprihatinkan. Dengan usaha dan tekadnya, pada tahun 1949, Sinti berhasil merenovasi Taman Sampurna dan teaternya. Mulai dari situ, pesanan di Samsu meningkat. Ini merupakan awal kebangkitan bisnis keluarganya yang hancur. Yang kelima, ada dedication. Pada usia 11 tahun, Sinti meninggalkan rumah. Ia bekerja di restoran kecil. Di sana, ia kerja tanpa dibayar, namun diberikan kompensasi berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Setelah itu, ia memutuskan untuk resign. Lalu, ia mencoba bisnis lain, yaitu menjual makanan di kereta selama 18 bulan tanpa sehari pun libur. Yang keenam, ada Deviation. Sinti pertama terjun langsung dalam pembuatan rokok saat usianya 19 tahun. Waktu itu ia baru menikah. Ia mendapat tawaran untuk meracik dan menggulung rokok di Lamongan. Walaupun jarak lokasi kerja dan tempat tinggalnya sangat jauh, ia menjalaninya sepenuh hati selama 6 bulan. Di sana ia belajar banyak tentang rokok. Yang ketujuh, ada Details. Sinti memperhatikan bahan campuran rokok yang dibuatnya agar cocok dikonsumsi penggunanya. Selain itu, ia juga memutuskan membeli bangunan bekas milik Belanda dan diubah menjadi kompleks besar yang diberi nama Taman Sampurna. Tujuan ia membeli bangunan ini yaitu agar bisa tinggal dekat dengan pabrik sehingga mudah mengawasi bisnisnya. Yang kedelapan, ada Destinai. Dari awal, Sinti mempunyai mimpi besar menjadi raja rokok. Dia terus bereksperimen membuat campuran rokok yang pas.
Hingga akhirnya, ia berhasil menciptakan toko Jisatsu. Akhirnya dikenal sebagai Raja Kretek di kemudian hari. Yang kesembilan ada Dolans. Putra memiliki keputusan untuk menjual kapal ke Philip Morris. Padahal, pangsa pasar sedang meningkat, yaitu dari 18% hingga ke 25%. Namun Putra merasa keputusan yang tepat untuk bisnis keluarganya. Dan yang terakhir yaitu distribution. Setelah mengalami masa keterpurukan karena harta kekayaan dirampas, akhirnya Singti bangkit. Perusahaannya makin berkembang pesat. Lalu, Sampurna dilanjutkan oleh anak keduanya, Swiling. Setelah itu, tahun 1977, dilanjutkan anak ketiganya yang bernama Putra Sampurna. Bagaimana pemanfaatan waktu wirausaha PT Sampurna sehingga menjadi wirausaha sukses? Pemanfaatan waktu wirausaha PT Sampurna ada beberapa. Yang pertama, Sampurna berani berkorban agar tujuan tercapai. Pada tahun 1987, dengan membiarkan salah satu anggota keluarganya diadopsi agar bisa melanjutkan perjalanan. Dan yang kedua, pada saat itu Sampurna mau bangkit kembali, dan itu terjadi pada tahun 1942 puncak penjajahan Jepang. Kemudian pada tahun 1949, Sampurna mampu merenovasi pabriknya sehingga mampu beroperasi kembali. Selanjutnya, mampu berinovasi, seperti berhasil meningkatkan kecepatan, keteraturan, kualitas, dan sudah berani masuk ke bursa efek Indonesia. Manfaatan yang selanjutnya, mampu melihat peluang bisnis lain seperti agrikultur, properti, keuangan, dan infrastruktur. Lalu selanjutnya, Sampurna mau mengambil kesempatan, seperti pada tahun 2005, dengan menjual kepemilikan Sampurna kepada Philip Morris International. Intelijensi sendiri dapat diartikan yaitu daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru. Dan untuk kreativitas sendiri diartikan yaitu kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta. Hubungan intelijensi dan kreativitas yang ada pada wirausaha keluarga ini yaitu di tahun 1977 Putra Sampurna berkontribusi untuk memodernisasi Sampurna dari segi produk hingga distribusi. Di bagian produksi, ia meningkatkan kecepatan, keteraturan, dan kualitas dari kreteknya. Lalu di bagian distribusi, Putra membangun jaringan distribusi secara mandiri dengan mendirikan anak perusahaan distribusi. Hal ini merupakan masalah dari berbagai distribusi, mulai dari pengantaran produk yang terlambat, barang rusak, hingga keengganan agen untuk mengambil produk baru dari Sampurna. Lalu, di tahun 1990, Putra Sampurna juga memutuskan untuk memasukkan PT Sampurna ke Bursa Efek Indonesia, sehingga dana segarnya digunakan untuk mengembangkan bisnis ke depannya. Lalu, di tahun 2005, Putra juga membuat keputusan besar untuk menjual Sampurna kepada Philip Morris International, padahal waktu itu kondisi Sampurna sedang saat bersinar pada pasarnya, naik dari level 18% ke 25%. Namun, keputusan itu dirasa tepat karena ia dapat memberikan peluang kepada keluarga mereka untuk kebebasan invest bisnis ke bidang yang lain di masa depan, seperti agrikultur, properti, keuangan, dan sebagainya. Perlu diketahui, imajinasi adalah hasil dari imajinasi kreatif atau penemuan baru dalam bentuk benda, konsep, ide, atau model. Sedangkan intuisi adalah pengetahuan mendadak yang diperoleh tanpa sadar atau diciptakan oleh proses bawah sadar. Pada tahun 1913, usaha kecil tersebut didirikan. Ini merupakan awal dari bisnis keluarga yang akan
bertahan lebih dari 100 tahun sampai sekarang. Usahanya yang terus meningkat karena cita rasa rokoknya yang beragam. Sinti dapat mendistribusikan produknya melalui pelabuhan, karena pada saat itu pelabuhan sangat berkembang pesat. Pada tahun 1942, bisnis keluarga ini hancur karena jajahan Jepang. Pada akhirnya, pada tahun 1945, mereka dibebaskan dan pada saat itu Indonesia merdeka. Pada tahun 1949, mereka berhasil merenovasi dan mereka mengawali bangkitnya bisnis keluarga tersebut. Swilling, anak kedua, yang mendelegasi Aga Sampurna. Pada tahun 1977, Putra Sampurna, putra ketiga, mempunyai kontribusi kepada perusahaan itu, yang isinya modernisasi Sampurna dari segi produksi, yaitu kecepatan, keteraturan, dan juga kualitas produk itu. Yang kedua, modernisasi Sampurna dari segi distribusi, yaitu membangun jaringan distribusi produk secara mandiri dan mendirikan anak perusahaan distribusi. Hal ini merupakan solusi dari segi distribusi melalui dari pengantaran yang terlambat, barang rusak, hingga keengganan agen untuk mengambil produk baru di Sampurna. Perusahaan yang besar membutuhkan modal yang besar, sehingga Putra Sampurna akhirnya memutuskan untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia pada tahun 1990 untuk mengembangkan bisnis Sampurna ke depannya. Pada tahun 2005, bisnis ini dijual ke Philip Morris, yang artinya mereka di masa depan akan bebas dan disertifikasi investasi di bidang yang lain. Pertama kali bersentuhan langsung dengan pembuatan rokok saat usianya 19 tahun. Waktu itu dia baru menikah dan ada tawaran pekerjaan untuk meracik dan menggulung rokok dari sebuah pabrik rokok di Lamongan. Di sana, Sengki mendapatkan bayaran yang cukup tinggi dan belajar cara berdagang rokok. Setelah 6 bulan bekerja di sana, Sengki kembali ke Surabaya dan bersama sang istri mulai bahu-membahu untuk menghidupi keluarga mereka. Istrinya membuka toko di depan rumahnya untuk menjual bahan kebutuhan pokok, sedangkan Sengki berkeliling dengan sepeda menawarkan rokok ke warung dan toko grosir. Pada tahun 1913, usaha kecil tersebut didirikan di bawah nama Handel Matschapich Lim Sengki. Perlahan usahanya terus meningkat karena cita rasa rokoknya yang unik dan beragam. Lalu pada tahun 1920, pelabuhan di Surabaya berkembang pesat dan Sengki berhasil mendistribusikan produknya hingga ke seluruh penjuru kota. Hingga pada tahun 1977, anak ketiga dari Lim Sengki yang bernama Putra Sampurna masuk dalam jajaran direksi. Kontribusi Putra yang utama salah satunya adalah modernisasi Sampurna pada segi distribusi. Putra membangun jaringan distribusi produknya secara mandiri dengan mendirikan anak perusahaan distribusi. Hal ini merupakan solusi dari berbagai masalah distribusi, mulai dari pengantaran produk yang terlambat, barang yang rusak, hingga keengganan para agen untuk mengambil produk baru dari Sampurna secara langsung.